Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iketut Yohanes F. Sulita dengan NIM 210911020090. Jadi kali ini saya akan mau mereview sebuah buku non-fiksi yang terkenal dan bestseller ya mungkin di mana-mana. Dan buku ini juga bisa disebut sebagai lanjutan dari buku yang cukup fenomenal, yaitu Sapiens. Nah, buku apa itu? Jadi, judul dari buku ini adalah Homo Deus, karang dari Yuval Noah Harari. Buku ini terdiri dari 528 halaman, dan di dalamnya itu ada 3 bagian besar, dan ada 11 bab total dari seluruh bab yang ada di dalam buku ini. Jadi, buku ini bercerita tentang apa? Nah, jadi, dari judulnya Homo Deus, kalau kita kan Homo Sapiens ya. Nah, kalau di sini Sapiens saya diganti menjadi Deus. Jadi Deus ini artinya dewa atau Tuhan. Artinya buku ini akan bercerita tentang kita manusia yang akan mungkin pada masa depan nanti akan berubah atau berevolusi menjadi menyerupai dewa ataupun Tuhan. Jadi buku ini menceritakan tentang gimana sih masa depan kita, umat manusia ke depannya. Nah, mungkin dari kita semua mungkin merasa kayak aneh aja gitu. Bisa-bisanya ada pemikiran manusia bisa berubah menjadi dewa atau Tuhan. Jadi ini bukan kayak buku imajinasi ataupun bukan juga buku non-fiksi. Dan isinya ini memang didapatkan dari hasil penelitian dan referensi yang dimiliki oleh si Harari ini sendiri. Jadi perlu kamu tahu, si Yuval Noah Harari ini adalah seorang profesor. Jadi dia ya tidak sedang berimajinasi gitu, atau berhayal-hayal di dalam karangan buku ini. Maksudnya berhayal-hayal itu ya seperti yang tadi saya bilang, mengarang-arang masa depan umat manusia ke depannya. Jadi dia mengungkapkan itu dengan referensi yang ada, yang sudah diketahui tentu saja. Nah, mungkin banyak orang yang cukup ya merasa tergelitik atau geli gitu ya melihat dari konten dari buku ini yang memprediksi kita manusia akan menjadi dewa di kemudian hari. Nah, bagaimana sih maksud si Yuval Noah Harari ini? Mari kita bahas. Jadi, pada bagian awal dari buku ini, si Harari ini bercerita tentang kita manusia yang mungkin sudah ribuan atau puluhan ribu tahun berkutat dengan 3 hal yang tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita selama ini. Yang pertama, kita selalu berkutat dengan peperangan, ya kekerasan gitu ya. Yang kedua, kita selalu berkutat dengan kelaparan. Yang ketiga, kita selalu berkutat dengan wabah penyakit yang memang tidak bisa kita atasi selama ini. Jadi si Harari ini bercerita kalau kembali ke masa lalu itu seperti itu, kerjanya perang, terus orang-orang banyak kelaparan, kemudian ada wabah-wabah penyakit, dan kita biasanya banyak musnah karena diserang wabah penyakit tadi. Nah, pada abad ke-20 ini, si Harari bercerita ini adalah satu ibaratnya dari satu waktu yang memang dimana kita sudah bisa mengatasi hal-hal tersebut. Jadi kita sudah jarang mendengar hal seperti kelaparan, peperangan juga tidak segila dulu gitu ya, walaupun sekarang masih ada peperangan gitu. Kita ambil contoh ya Rusia dan Ukraina. Dan kemudian sudah tidak banyak ditemukan wabah penyakit yang bisa ya ibaratnya masif gitu ya, merantas umat manusia di seluruh dunia. Ya kecuali yang terakhir yang kemarin itu COVID-19 ya. Kemudian seperti yang ya sudah saya jelaskan tadi, jadi Yuval Noah Harari membagi buku ini menjadi 3 bagian besar. Nah, kita akan bahas 3 bagian besar ini satu persatu. Jadi, pada bagian pertama ada si Yuval Noah Harari menceritakan tentang bagaimana sih sejarah manusia itu menemukan dunia. Jadi, buku ini menceritakan tentang bagaimana kita manusia bisa menjadi yang paling utama dan paling mendominasi di dunia ini, yaitu cerita-cerita dari masa lampau. Kemudian pada bagian kedua, Harari menceritakan tentang bagaimana manusia memberikan makna di dunia ini. Jadi di sini dia bercerita tentang banyak hal yang
memang ditemukan oleh umat manusia. Baik itu hal-hal yang memang vital atau hal-hal yang ibaratnya itu kayak ya imajinasi. Tapi ternyata pada akhirnya berguna banget dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh, di sini dia menceritakan tentang bagaimana manusia menciptakan sistem politik, menceritakan tentang penemuan uang, bagaimana ibaratnya uang pertama kali ditemukan dari ibaratnya hanya sebuah koin, kemudian berubah menjadi kertas biasa, dan kemudian menjadi sesuatu yang sangat berharga dan digunakan oleh seluruh dunia untuk metode pembayaran yang sah. Kemudian dia juga menceritakan bagaimana manusia merubah selagi dari kertas biasa seperti kertas penyajian atau kertas cek menjadi sesuatu juga yang berharga. Kemudian dia juga menceritakan tentang penemuan terkait dengan sistem ekonomi dan segala macam yang sebenarnya awal mulanya itu hanya ada di imajinasi saja. Jadi dia kan dulu tidak ada dan manusia menyelesaikan si barang yang tadi atau sesuatu itu, kemudian menerapkan itu dan nyatanya memang berguna dan diterima oleh semua masyarakat dunia. Pada bagian ketiga, si Harari ini menceritakan tentang bagaimana manusia kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Nah, di sini dia menceritakan tentang bagaimana kita manusia sebenarnya sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat akhir-akhir ini terkait dengan sains. Dan di sini dia menceritakan banyak hal dari sains itu sendiri yang memang sudah membuat kita mulai berevolusi menjadi ibaratnya manusia dewa. Sebagai contoh, kata Harari, jadi dewa itu kan menurut dia adalah sesuatu yang memiliki kelebihan pada suatu bagian tubuhnya. Contoh, ada dewa yang memiliki misalnya tangan yang kuat gitu. Nah, kita sekarang manusia kan memang sudah menemukan katanya cara-cara untuk membuat tangan kita bekerja jauh lebih kuat dan jauh lebih powerful dari yang kita miliki. Jadi kita bisa menggunakan robot katanya. Kan bantuan robot atau kayak gitu ya, mesin-mesin yang memang diciptakan untuk membuat tangan kita jauh lebih kuat. Kemudian kata Harari juga ada dewa yang ibaratnya itu mereka mengetahui banyak hal. Nah, kita juga bisa mengetahui banyak hal dengan cara menonton banyak hal yang bisa kita lihat di seluruh dunia. Ya, sebagai contoh, sekarang kita bahkan katanya sudah bisa seperti itu dengan bantuan CCTV. Kita bisa melihat banyak lokasi gitu ya. Dengan bantuan kayak mesin pencarian di internet, kita bisa mengetahui banyak hal lain ya seperti dewa. Dan kita juga sudah mulai masuk ke sana dan ke depannya. Kata Harari, bukannya nggak mungkin hal kayak pencarian internet tadi bisa kita tanamkan langsung ke dalam otak manusia itu sendiri. Salah satu yang menarik juga ini dibahas oleh Harari di sini adalah tentang immortal. Jadi, salah satu ciri-ciri dewa itu kan mereka bisa jadi punya umur yang panjang atau bahkan mereka immortal, artinya mereka tidak bisa mati. Nah, jadi di sini Harari menceritakan panjang lebar tentang berbagai riset dan berbagai penelitian yang memang sudah mulai ya ibaratnya meneliti untuk menjadikan manusia itu immortal. Jadi salah satu contohnya adalah Harari memberikan gambaran sekarang saja katanya di pasaran sudah banyak dijual obat-obat anti-aging. Misalnya untuk luka, untuk belahan bagian tubuh lainnya gitu kan, dimana obat itu bisa ibaratnya kayak menunda penuaan dari manusia itu sendiri. Nah, kalau obat seperti itu sudah dijual di pasaran, di dunia ini penelitian artinya sudah banyak banget pengembangan dari obat itu sendiri di dunia riset. Jadi, dia mengatakan ada banyak penelitian yang mulai mengembangkan obat-obatan yang bisa ibaratnya meningkatkan atau mengurangi penuaan di tubuh kita. Dan itu tidak cuma untuk wajah saja, tapi bisa juga untuk jantung, untuk paru-paru, dan untuk organ-organ lainnya yang itu bisa benar-benar signifikan sekali untuk memperpanjang usia manusia itu sendiri. Bahkan di masa depan, menurut Harari, ibaratnya menurut dia itu manusia itu mati karena terjadinya
penuangan-penuangan atau kerusakan dari organ yang ada dalam tubuh kita. Yang itu disebabkan karena penuaan dari organ itu sendiri. Nah, menurut Harari, ketika kita bisa menghentikan penuaan atau kerusakan dari sel-sel yang ada dalam tubuh kita, artinya kita bisa menghentikan kerusakan itu dan artinya kita terhindari dari kematian. Nah, disitulah mulai banyak penelitian yang meneliti tentang bagaimana sih kita bisa menghentikan penuaan-penuaan atau kerusakan yang terjadi akibat tua gitu ya. Dan ketika itu ditemukan kata dia, ya bukan tidak mungkin memang manusia bakalan jadi makhluk yang immortal. Jadi kata dia, si Harari ini, hal yang bisa membuat kita mati itu ya hal-hal yang di luar kendali gitu. Misalnya kecelakaan, ataupun kata dia ya kecelakaan atau mungkin lain-lain ya. Jadi menurut dia, kalau kita bisa menghentikan kerusakan di dalam sel-sel kita, ya kita artinya akan sehat terus dan tidak akan mengalami penuaan, dan kita artinya immortal atau tidak bisa mati. Jadi menurut saya untuk rating dari buku ini, ya absolutely saya akan ngasih bintang 5 untuk nilai dari buku ini, karena buku ini memang bagus banget. Apalagi mungkin ada beberapa teman yang suka filsafat, saya sangat merekomendasikan buku ini. Jadi mungkin sekian review buku dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga kekurangan. Terima kasih telah menonton. Ya. Jadi menurut saya untuk nilai dari buku ini sendiri, ya saya akan memberikan nilai 5 dari 5 nilai tertinggi. Karena memang buku ini sangat bagus dan menarik, apalagi untuk teman-teman yang penggemar filsafat. Tapi di sini menurut saya ada beberapa syarat yang memang harus kita penuhi untuk membaca buku ini. Yang pertama ya karena seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Kapan gue ngejelasinnya ya? Salah.